Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita masih membahas kitab Taisir Ilmi Ushulul Fiqh li Syekh Al-Judai'. Kita juga masih berada di dalam bab sunnah nabawiyah, dalil kedua dari adillatu al-ahkam asy-syar'iyyah. Dan saat ini kita telah sampai pada pembahasan kaidah at-turuq an-nabawiyah yang berhubungan, yang menjadi subbahasan dari sunnah fi'liyah. Dan sebelum ini kita telah membahas tentang anwa af'al an-nabawiyah. Nah, at-turuq an-nabawiyah yaitu hal-hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW atau aktivitas Rasulullah meninggalkan hal-hal tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu, dan ini tentu berhubungan erat dengan sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mari kita lihat ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah tentang pembahasan ini. Tapi sebelumnya mungkin perlu juga kita garis bawahi bahwa hal ini perlu kita pahami dengan baik karena berkaitan erat dengan istinbat hukum. Karena ketika Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu, bisa jadi beliau tinggalkan karena hukumnya haram, bisa juga makruh, atau bisa juga tidak haram, tidak makruh, tetapi hanya faktor karena faktor lain atau hal-hal yang bersifat pribadi dan sejenisnya. Oleh karena itu, maka aktivitas Rasulullah, sikap Rasulullah meninggalkan sesuatu itu perlu dianalisis, perlu diuraikan satu persatu, latar belakangnya bagaimana sehingga bisa diambil kesimpulan yang tepat. Kita mulai saja membaca atau melihat apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Judai'. Beliau berkata, qaidatut turuqin nabawiyah, kaidah tentang segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-turuqun nabawiyatu tuqabilul af'al wa hiya anwa'. Turuq nabawiyah yaitu aktivitas Rasulullah meninggalkan sesuatu itu berkebalikan dengan perbuatan-perbuatan Rasulullah. Wahya anwa, dan turuq nabawiyah itu juga ada beberapa macam. Yang pertama tarkul muharram wa hadza zahir. Yang pertama adalah Rasulullah meninggalkan sesuatu yang haram, dan ini tentu hukumnya sudah sangat terang dan jelas sekali bagi kita, yaitu Rasulullah meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan oleh beliau sendiri melalui sunnah qauliyah beliau. Kemudian yang kedua, tarku al-makruhi tashri'an kama fi tarkihi sallallahu alaihi wasallam musafahatan nisa'i fil bai'ati wa taqaddama tamthilu bihi fi qismil makruhi min aqsamil hukmi taklifi. Yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang makruh karena syar'i, yaitu meninggalkan sesuatu yang hukumnya menurut syariat adalah makruh. Lalu beliau katakan contohnya seperti Rasulullah tidak menyalami atau meninggalkan menyalami wanita ketika membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah diterangkan ketika membahas hukum makruh, yaitu membahas hukum taklifi. Namun ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, perlu juga saya ingatkan bahwa ketika itu kita juga telah membahas bahwa pendapat tentang makruhnya hukum bersalaman dengan wanita itu kurang tepat, dan yang lebih tepat, yang lebih sahih insyaallah adalah hukumnya haram, karena ada dalil-dalil khususnya sunnah qauliyah yang menegaskan keharaman hal tersebut. Nah, sebagai contoh barangkali bisa kita sampaikan, yaitu Rasulullah meninggalkan minum dalam keadaan berdiri, karena Rasulullah melarang minum sambil berdiri, dan Rasulullah tidak pernah melakukannya kecuali ada satu riwayat yang menerangkan Rasulullah pernah melakukannya. Maka selama Rasulullah meninggalkan aktivitas atau cara minum tersebut, maka dipahami beliau meninggalkan sesuatu yang bersifat makruh. Jayid, bukan haram karena Rasulullah pernah melakukannya dalam sebagian riwayat. Tetapi dalam hal ini mungkin juga atau ada juga yang akan menarik kesimpulan hukumnya adalah haram kecuali dalam kondisi darurat.
bisa antara satu pendapat ini. Kemudian yang ketiga, tarkul makruh tab'an kama fi karahatihi akla dhab. Kemudian jenis yang ketiga, Rasulullah meninggalkan sesuatu bukan karena makruh menurut syariat, tetapi karena beliau tidak menyukai secara kodratinya, secara fitrah kemanusiaan beliau tidak menyukainya. Bahasanya juga makruh, tetapi disebut makruh tab'an. Makruh sebagai kodrat kemanusiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita, ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Demikian juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah tidak suka memakan dhab. Dhab itu adalah sejenis kadal gurun yang hukumnya halal dimakan, semacam biawak kecil. Dan itu sebagian orang-orang Arab, khususnya mereka yang di perkampungan, mereka yang tinggal di gurun-gurun pasir, menyukai hewan tersebut. Nah, diriwayatkan oleh Khalid bin Walid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiri satu jamuan di rumah Maimunah, maka dihidangkanlah kepada beliau makanan-makanan. Kemudian di antara yang dihidangkan itu adalah dhab tersebut. Maka ketika Rasulullah akan makan bersama sahabat, sebagian wanita berkata, akhbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an yakul, faqalu huwa dhabbun ya Rasulullah. فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال لا لكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فقال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه. Nah, ketika wanita-wanita yang ada di rumah Maimunah itu mengingatkan, beritahu Rasulullah tentang apa yang dihidangkan, apa yang akan beliau makan. Lalu sahabat-sahabat pun mengatakan kepada Rasulullah, hidangan atau daging yang dihidangkan adalah daging dhab. Maka Rasulullah tidak jadi mengambil hidangan tersebut. Rasulullah tidak mengambil dhab tersebut. Sehingga Khalid bin Walid pun bertanya kepada Rasulullah, apakah haram hukumnya memakan dhab itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la, tidak haram, tetapi tidak ada di tempat saya atau bi ardi qaumi, tidak di kalangan orang-orang Quraisy di Mekah itu tidak biasa memakan hewan ini. Oleh karena itu saya merasa fa'ajiduni a'afuhu, maka saya juga merasa tidak suka memakannya. Kemudian Khalid pun berkata, maka Khalid menjangkau makanan tersebut, beliau menarik, kemudian beliau makannya dengan lahap, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melihat saja. Bahwa Rasulullah tidak melarang, ini menunjukkan bahwa itu bukan makanan yang dimakruhkan atau diharamkan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Itu saja. Dengan demikian, dhab itu hukumnya tetap halal, tidak dikatakan makruh. Bahwa Rasulullah tidak menyukainya itu didasari atau dikarenakan faktor pribadi beliau atau faktor tabiat, kebiasaan yang ada di kampung halaman beliau, di mana orang-orang tidak terbiasa memakan hewan tersebut. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai makanan yang makruh untuk dimakan, karena makruhnya itu laisa tasyri'an walakin tab'an. Demikian 3 macam, insyaallah kita lanjutkan pada video berikutnya.